Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah kunci jawaban untuk materi lingkaran yang sudah kalian lihat di televisi. Semoga sudah lihat ya. Nah, kemarin juga saya berikan review dan materi pengayaan. Ini ada review dan ternyata semua yang ditanyakan sudah ada di review saya. Kalau kalian ingin detail dengan reviewnya, karena review ini disertai dengan soal-soal yang hot ya. Jadi ini untuk menemani kalian belajar bagus. Kemudian kita akan kerjakan ini ya. Kalau kalian ingin grup belajar ya, Pak Ali ada grup belajar di Facebook ya, linknya ada di bawah. Silakan di sini grup belajar dan tempat untuk berbagi masalah. Ya, kita selesaikan sama-sama. Oke, kita fokus pada sini. Kalau kita lihat tayangan tadi tentang apa? Nah, ini matematika mantul, tentu saja tentang lingkaran ya. Ini kita menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, ini masalahnya kehidupan sehari-hari. Di sini adalah bagaimana membagi martabak manis ya. Kemudian akhirnya dijelaskan unsur-unsur lingkaran. Di situ tadi ada tentang unsur lingkarannya, ada jari-jari lingkaran, terus diterangkan juga ada diameter lingkaran, kemudian pusat lingkaran, ada busur lingkaran ya, ada juring ya. Terus kemudian ini tali busur, ya, ada tembereng, ya, ada pi juga. Nah, akhirnya di sini adalah perbandingan lingkaran. Perbandingan lingkaran ini sudah diselidiki lama ya, sejak dulu oleh Archimedes ya. Jadi nilai dari pi adalah 223/71 atau 22/7. Ini adalah pi ya. Kita di matematika sekarang lebih pakai yang ini ya, atau 3,14. Itu adalah nilai pendekatan. Ya, pi itu ada nilai pendekatan yang asli. Nah, sebenarnya pi itu dari keliling dibagi diameter. Oke. Nah, itu adalah pi. Oke, sekarang kita pada segmen pertanyaan akan kita jawab pertanyaannya. Pertama, sebutkan 3 unsur pada lingkaran beserta penjelasannya. Di sini coba kita kupas ya unsur apa saja yang ada di lingkaran ya, biar lebih komplit. Oke, saya ganti warnanya menjadi merah saja. Saya lebih suka merah. Nah, ini. Biar lebih nyolok. Ya, unsur lingkaran yang pertama adalah jari-jari lingkaran atau titik lingkaran, pusat lingkaran, ya. Jadi, pusat lingkaran itu ada di sini, ya. Ini namanya pusat lingkaran, biasanya dikasih nama O. Ya. Jadi pusat lingkaran adalah titik yang memiliki jarak yang sama pada lingkaran atau pada tepi lingkaran, itu juga boleh. Tadi titik ini jaraknya sama. Ini R misalnya, ini jaraknya sama. R, ya, jarak ke sini juga sama. Ya. Jarak ke sini juga sama. Semuanya R. Ya. Nah, ini adalah namanya pusat lingkaran. Kemudian ada jari-jari lingkaran. Biasa kita simbolkan R. Jadi R adalah jarak tersebut. Ya, jarak yang atau garis yang menghubungkan, panjang garis, ya, panjang garis yang menghubungkan pusat lingkaran dan lingkaran. Nah, kemudian kita juga mengenal diameter. Ya, diameter. Diameter itu apa? Kalau dibikin kalimat, diameter adalah 2 kali R juga boleh, 2 kali jari-jari. Atau diameter adalah panjang garis yang memotong, yang dibatasi 2 titik potong. 2 titik potong pada lingkaran. Ya, jadi titik ini misalnya titik A, di sini adalah titik B, ya. Pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Nah, bagaimana kalau tidak melalui pusat lingkaran? Itu namanya tembereng nanti, ya. Bukan tembereng, tali busur, maaf ya.
Jadi sebenarnya diameter itu tali busur juga yang lewati. Jadi secara umum yang kalau enggak melalui adalah tali busur. Ini namanya tali busur. Saya simpulkan T gitu aja ya. Jadi tali busur ini enggak ada syarat. Ya, cuman panjang garis yang dibatasi 2 titik potong pada lingkaran. Nah, ini yang bersifat garis-garis ya. Unsur-unsurnya saya lanjutkan, ini sudah lebih dari 3 sebenarnya ya. Saya tambahkan lagi ya. Di lingkaran kita kenal juga adanya ini apa? Juring, busur. Busur. Nah, kalau busur ini adalah busur. Dari titik sini ke titik sini namanya busur. Busur. Misalnya ini A, ini B, kita bisa menulisnya AB, terus ini lengkung. Ini dibacanya busur AB. Ya, busur AB adalah jarak 2 titik sepanjang keliling lingkaran. Jadi garisnya ikut melengkung. Kalau garis yang menghubungkan 2 titik tersebut namanya adalah tali busur. Ya, tali busur juga boleh diartikan gitu ya. Kemudian tembereng. Tembereng ini tembereng ya, tembereng. Ya, tembereng ini adalah luas area yang dibatasi tali busur dan busur. Itu namanya tembereng. Kalau luas area yang kalau ini juring, ini juga luas area, namanya juring. Ya, adalah luas area yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Terakhir ya, banyak sebenarnya unsur-unsurnya. Ada yang sudut, ada sudut sudut pusat, ada sudut keliling. Ya, kalian lihat di video saya yang satunya. Nah, ini yang sering muncul juga adalah hipotenusa. Hipotenusa adalah jarak terdekat antara pusat lingkaran dan tali busur. Oke, kemudian kita jawab yang kedua, pi merupakan perbandingan antara, ya, pi itu merupakan perbandingan, ya, pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter. Ya, jadi kalimatnya kok enak ya, harus ada perbandingannya ya, perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter. Ya. Di sini pi merupakan perbandingan antara keliling lingkaran ya dan diameter. Nah, di sini banyak sekali option ya, unsur-unsur lingkaran, silakan kalian pilih 3 saja, mau dilebihkan rasanya juga boleh. Nah, di sini kalimat berikutnya, kalau kita lihat di videonya, ya, di sini berikutnya adalah membahas tentang apa? Membahas tentang luas ya, keliling lingkaran dihubungkan dengan perputaran roda. Ya, jadi kita ke segmen pertanyaan lagi, kita lihat. Bang Sani dan Bang Indra mendorong gerobak bakso masing-masing sejauh 1,76 km. Nah, ini dalam sentimeter. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan yang biar enak? Kita jadikan kilometer, jadikan sentimeter sekalian. Ya, jadi jarak dorongan gerobak ini ada Bang Sani, ya, Bang Sani ini mendorong gerobak ya sejauh berapa? Sama, jadi 1,76. Bang Indra juga mendorong gerobak sejauh sama 1,76 km. Bang Indra ini ya. Nah, ini kalau dijadikan sentimeter tinggal ngalikan 10-nya 0-nya 5, ratus ribu ya. Jadi
176.000 ya, 176.000 cm ya, dikalikan jadi 1 kilometer itu adalah nolnya 5, 1 2 3 4 5 ya, 100.000 ya, 100.000 cm ya, itu cara merubahnya. Ini kalikan saja dengan 100.000. Oke. Kemudian jari-jari roda gerobak milik Bang Sani. Jadi di sini R milik Sani, saya simbolkan RS. Ini adalah 14 cm. Jadi ini RI, jari-jari roda milik Bang Indra adalah 21 cm. Maka perbandingan banyak putaran roda gerobak Bang Sani dan Bang Indra ya. Jadi banyak putaran, jarak tempuh ya, ini adalah jarak tempuhnya. Ini sama dengan N kali keliling lingkaran. Ya. Jadi keliling lingkaran ya. Ini banyaknya roda berputar, perbandingan banyak putaran ya. Roda berputar adalah keliling lingkaran dibagi jarak tempuh. Karena jarak tempuhnya sama ya. Karena jarak tempuhnya sama, N nanti hanya berbanding lurus dengan keliling lingkaran. Ya, dengan keterangan jarak tempuhnya sama. Ya, di sini dari soalnya mendorong gerobak masing-masing sejauh. Kalau masing-masing sejauh berarti jarak tempuhnya sama. Ya, masing-masing sejauh ini. Oke. Jadi N kita hubungkan dengan keliling lingkaran saja. Maka N banyaknya perbandingan putaran milik Bang Sani, saya simpulkan NS dibanding banyaknya putaran milik Bang Indra NI adalah keliling lingkaran Bang Sani dan Bang Indra. Ya, jadi di sini 2 pi R-nya Sani dibanding 2 pi R-nya Indra. Oke, 2 pi-nya bisa kita coret. R-nya Sani berapa? R-nya Sani adalah 21. Ini adalah milik 14 ya. Miliknya Sani adalah 14. Sedangkan miliknya Bang Indra adalah 21. Ya, maka ini sama-sama dibagi 7, ini dapat 2, dibagi 7 dapat 3, jadi 2/3, maaf kebalik. Ya, 2/3. Jadi banyaknya putaran Bang Sani dibanding banyaknya putaran Bang Indra adalah 2 dibanding dengan 3. Oke, kita akan lanjutkan di nomor berikutnya. Wow, saya taruh agak ke bawah. Sebuah taman ya. Kalau kita lihat videonya ya, di sini tadi setelah membahas ini kita membahas lebih pada luas ya. Jadi luas ini adalah konsep menemukan rumus luas, sebenarnya adalah panjang kali lebar dengan dianggap cacahannya itu sekecil mungkin. Ya, panjangnya itu adalah setengah keliling lingkaran ya, kemudian lebarnya adalah jari-jari. Ya, panjangnya adalah setengah keliling lingkaran. Oke. Jadi rumusnya akhirnya menjadi, padahal keliling lingkaran adalah 2 pi R ya. Jadi rumusnya adalah pi R kuadrat. Begitu cara menemukan rumusnya. Kemudian kita ini ada contoh soal, silakan dilihat di YouTube, sudah banyak yang upload ya. Oke. Saya akan fokus membahas ini soalnya. Sebuah taman berbentuk seperti gambar berikut dan daerah yang diarsir akan ditanami rumput. Nah, kita akan menghitung luas lingkaran ini, luas yang kuning. Nah, ini ada 2 segmen ya. Kita cukup sebenarnya lingkaran kuning yang kiri dan kanan ya, kalau kita ingin satukan akan membentuk seperti ini ya. Ada kuning yang atas, ada kuning yang bawah. Ini sebenarnya seperti ini tapi dibagi 2 ya. Jadi pada intinya luas total ya. Jadi sebuah taman berbentuk seperti gambar berikut. Daerah yang diarsir akan tanami rumput, yang diarsir yang kuning ya. Jika penanaman rumput setiap meter memerlukan uang 100.000, maka pengelola taman akan mengeluarkan biaya sekitar 1 juta untuk menanam rumput. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Kita hitung luas yang kuning ya. Luas yang kuning atau ruang yang terarsir ya, luas yang arsir kuning ini sebenarnya adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Ya, kalau luas ini kita satukan, sebenarnya yang diarsir kuning itu adalah yang ini. Ya, yang diarsir kuning yang ini. Daerah sini. Ya, di sini saya arsirnya bukan pakai kuning ya, pakai coklat. Ya.
Nah, ini yang tidak diarsir. Artinya sebenarnya luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Nah, rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kita lihat taman seperti gambar berikut, daerah yang diarsir akan tanaman rumput. Jika penanaman rumput setiap meter memerlukan biaya sekian, maka pengelola taman akan mengeluarkan biaya sekitar 1 juta. Nah, ini jari-jarinya tidak ada yang jadi masalah. Ya, apa saya yang terlewat? Kita lihat jari-jarinya tidak ada. Kalau jari-jarinya tidak ada, ya tidak bisa dikerjakan. Atau mungkin, wah ini jari-jarinya tidak ada, harusnya ada. Ya, kalau tidak ada jari-jarinya tidak bisa itu dikerjakan. Oke. Nah, ini kolam bukan lapangan. Atau kita asumsikan saja ya, karena di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada kesalahan kelihatannya ini ya. Ada kesalahan di sini. Ya, tidak ada di sini. Taman berbentuk seperti gambar, daerah yang diarsir ditanami rumput. Wah, ini tidak ada. Jika penanaman rumput setiap meter memerlukan, karena adalah kita asumsikan saja. Marilah kita asumsikan jari-jari yang besar kita ambil saja 14, sehingga jari-jari yang kecil ini adalah 7. Ya, jadi saya akan memberikan cara menghitungnya saja karena soalnya tidak komplit ya, sebuah taman berbentuk lingkaran tapi tanpa disertai jari-jari. Apakah angkanya muncul di belakangan? Kita lihat tidak juga. Ya, sampai terakhir nggak keluar angkanya. Wah, ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Oke. Oke. Ya, misalnya nanti memang ada revisi, kita tunggu revisinya, kita anggap R-nya R besar, ini R kecil dulu ya. Jadi ini yang R besar, R kecil ya. Jadi nanti adalah pi dari R besar kuadrat dikurangi pi R kecil kuadrat. Ya, maka akan menjadi pi dalam kurung R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat kurung tutup ya. Nah, nanti biaya adalah luas yang diarsir dikalikan memerlukan biaya 100.000 ya. Jadi 100 dikalikan 100.000 atau dikalikan biaya gitu dulu ya. Ya, dikalikan biaya. Misalnya kalian biaya jadi biaya total berapa? Kita hitung dulu. Memerlukan biaya per meternya sekian, pengelola taman mengeluarkan biaya 1 juta katanya untuk menanam rumput. Apakah kamu setuju? Ya, kita tetap ya membutuhkan PR kuadratnya. Misalnya gimana ini dikerjakannya? Tidak ada. Misalnya di sini adalah diameter jari-jarinya berapa? Kita di sini kelihatannya di tengahnya separuhnya 14 dan 7 gitu aja ya. Jadi pi dikali 14 kuadrat dikurangi 7 kuadrat ya, dikalikan biayanya adalah 100.000 ya. Pi adalah 22/7 ya, 22/7 dikali 14 kuadrat itu adalah 14 tambah 7 ya, dikali 14 dikurangi 7 ya, ini rumus sekawan dari 100.000 ya, jadi 14 tambah 7 itu 21, 22/7 dikali 21 terus dikali lagi 7 dengan ini dicoret dikalikan 100.000 ya, 100.000 anggap saja seperti itu. Memang tidak ada jawabannya ya, gimana lagi ya. Di sini 22 dikalikan 21, saya pakai kalkulator aja biar cepat ya. 22 dikalikan 21 ya, ini akan menghasilkan 462 dikali 100.000, tinggal nambahin nolnya aja. 462 tambahin nolnya 5, tuh 2, 3, 4, 5 ya. Di sini 46 juta ya, kalau ini dianggap 14 meter dan 17 meter ya. Ini senti ya. 100.000 per apa dulu ini? Per meter apa per senti? Oh, per meter ya. Ini kita anggap sebagai meter ya. 7 meter dan 14 meter kebanyakan ya.
Jadi intinya kalian sudah tahu cara menghitungnya, ini adalah rumusnya, rumus mencari ruasnya, dan ini adalah rumusnya. Ya, tinggal update saja, mungkin guru kalian akan memberikan update ya, dikasih R berapa sama guru kalian sebagai PR. Oke, tinggal masukkan ke rumus ini terus dikalikan 100.000 gitu aja. Kalau saya masukkan tadi jelas tidak cocok ini ya, 46 juta malah, wah kurang ya kalau 1 juta. Oke, ini adalah pembahasan atau kunci jawaban dari soal tersebut. Kita akan ketemu di tayangan berikutnya besok. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.